Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kuis pertama, yaitu untuk nomor 3 dan nomor 4. Langsung saja yang pertama, yaitu yang nomor 3. Soalnya itu jelaskan tentang solusi masalah sinkronisasi proses pada sistem operasi. Yang pertama kita lihat dulu dari segi pengertian. Pengertian sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data secara bersama. Bisa dibilang sinkronisasi ini merupakan proses pertukaran data. Terus ada juga tujuan dari sinkronisasi ialah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Di sinkronisasi ini terbagi menjadi dua masalah atau yang sering terjadi, yaitu rest condition dan critical section. Yang pertama yaitu untuk rest condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat yang bersamaan. Terus yang kedua yaitu critical section. Adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya tersebut diakses secara bersama. Kita lanjut di bagian solusi untuk mengatasi masalah pada critical section. Yaitu yang pertama ada cara dengan mutual exclusion. Jika proses P1 kita misalkan sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi critical section itu. Dan yang kedua yaitu progress. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section itu, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Dan yang terakhir yaitu solusi bounded waiting, yaitu suatu keterikatan harus ada pada jumlah proses yang diizinkan masuk ke dalam critical section itu. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Kita lanjut untuk soal yang nomor 5. Dari soal nomor 5 ini bisa dilihat ada 5 buah proses yaitu P0, P1, P2, P3 dan P4 dan masing-masingnya mempunyai nilai allocation, max, need, available. Dan yang selanjutnya nanti kita akan mencari untuk yang pertama yaitu apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat. Dan yang kedua yaitu bagaimana jika ada penambah request pada proses yang P4. Dan yang terakhir yaitu bagaimana jika ada request untuk P0. Langsung saja kita cari yang untuk bagian pertama yaitu apakah sistem dalam keadaan selamat. Dan untuk mencari sistem dalam keadaan selamat, yaitu kita harus tahu dulu ketentuannya, yaitu jika nilai need lebih kecil daripada nilai available, maka proses bisa dieksekusi. Dan jika nilai need lebih tinggi daripada nilai available, maka tidak bisa dieksekusi dan lanjut ke eksekusi berikutnya. Di sini kita cari dulu nilai dari proses P0, yaitu bisa dilihat nilai need pada P0 yaitu 743 dan nilai available-nya 230, maka tidak bisa dieksekusi. Lanjut ke proses P1. P1 mempunyai nilai need 020 dan nilai available-nya yaitu 230, maka bisa dicari available barunya dengan ketentuan
new available sama dengan available ditambah allocation dari P1, yaitu nilai available yaitu 230 ditambah dengan nilai allocation yaitu 302 sama dengan 532. Lanjut ke soal lanjut ke proses yang P2, yaitu nilai need dari P2 yaitu bisa dilihat dari tabel berikut, yaitu 600 lebih kecil daripada 532, bisa dibandingkan, maka nilai need lebih besar daripada nilai available-nya, maka proses P2 ini tidak bisa dieksekusi. Maka lanjut ke proses P3. Nilai need P3 yaitu 11 dan nilai available-nya 532. Maka prosesnya bisa dieksekusi dengan ketentuan new available, nilai available yang tadi yang sudah kita cari yang sudah kita dapatkan pada proses P1 yaitu 532. Kita cantumkan ke available yaitu 532 ditambah dengan nilai allocation pada P3. Nilai allocation pada P3 yaitu 211 jika ditotalkan menjadi 743. Lanjut ke proses P4. Nilai need dari P4 yaitu 431 dan nilai available 743. Nilai need lebih kecil daripada nilai available, maka bisa dieksekusi dengan ketentuan new available, nilai available ditambah nilai allocation, nilai new yang nilai available yang terbaru tadi kita cantumkan ke dalam P4 yaitu 743 ditambah dengan 2 sama dengan 745. Dan kita lanjut ke proses yang mana proses P0 dan P2 tadi tidak bisa dieksekusi, maka dieksekusi di perintah berikut ini. Yaitu P0 kita sudah mendapatkan nilai available terbaru yaitu 745 dan yang tadi yaitu nilai need dari P0 yaitu 743, maka nilai need dari P0 lebih kecil daripada nilai available, maka bisa dieksekusi dengan ketentuan new available ditambah nilai allocation, nilai available terbaru yaitu di bagian tab nomor 4 dengan nilai 745 ditambah dengan 10 dengan total 755. Lanjut ke proses P2. Nilai need dari P2 yaitu 600 lebih kecil daripada nilai available, maka bisa dieksekusi dengan ketentuan available ditambah dengan nilai allocation yaitu 755 ditambah 302 dan didapatkan nilai available terbaru yaitu 1057. Maka urutan proses eksekusinya yaitu dari P1, P3, P4, P0 dan P2. Dan sistem ini sudah memenuhi syarat untuk kriteria safety. Lanjut ke soal bagian kedua, yaitu jika ada penambahan request dengan nilai 330 untuk proses P4. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu syarat request, yaitu jika nilai request harus lebih kecil daripada nilai need. Dan yang kedua yaitu nilai request tersebut harus lebih kecil daripada nilai available. Jika kedua syarat di atas terpenuhi, maka kita bisa mencari atau bisa melanjutkan ke cara selanjutnya, yaitu dengan mencari nilai available terbaru, nilai allocation, need, dan yang terakhir yaitu kita harus memeriksa kembali safety state dengan menggunakan algoritma safety.
Langsung saja yang kita kerjakan, yaitu nilai requestnya sebesar 330 dan nilai need pada P4 yaitu 431, maka nilai request lebih kecil daripada nilai need, maka syarat yang pertama terpenuhi. Lanjut ke syarat yang kedua, nilai request lebih kecil daripada nilai available. Nilai request yaitu 330 dan nilai available pada P4 yaitu 230, maka syarat yang kedua ini tidak terpenuhi. Jika syarat salah satu syarat tidak terpenuhi, maka program ini tidak bisa dijalankan. Lanjut, yaitu ke soal yang C. Bagaimana jika ada penambah request sebesar 020 untuk proses P0? Jika request lebih kecil daripada need, maka proses bisa terpenuhi. Sama dengan konsep pada soal yang ke B tadi. Kita lihat nilai request yaitu sebesar 020 dan nilai need pada proses P0 yaitu 743, maka syarat untuk yang pertama ini terpenuhi karena nilai request lebih kecil daripada nilai need. Lanjut ke syarat kedua, yaitu nilai request harus lebih kecil daripada nilai available. Nilai request kita tadi yaitu 020 dan nilai available-nya yaitu 230, maka syarat terpenuhi. Jika dua syarat tersebut terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan dengan syarat selanjutnya, yaitu dengan kita mencari nilai available baru, nilai alokasi, dan need. Yang pertama kita cari dulu nilai available-nya. Dengan ketentuan available dikurang dengan request. Nilai available yaitu 230 dan nilai request-nya tadi yaitu 020. 230 dikurang dengan 020 sama dengan 210. Dan lanjut kita cari dengan nilai alokasinya, yaitu nilai alokasi dari P0, yaitu alokasi dari nilai P0 yaitu 010 ditambah dengan nilai request yaitu 020, maka hasilnya 030. Kita 030 ini kita masukkan ke tabel alokasi, kita ganti nilai 010 ini dengan 030. Lanjut ke need, yaitu nilai need dikurang dengan nilai request. Nilai need dari P0 yaitu 743 dikurang dengan nilai request yaitu 020 sama dengan 723. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari atau menentukan apakah sistem dalam keadaan selamat atau tidak. Pertama yaitu kita cari dulu P0-nya. Seperti bagian yang pertama tadi, yaitu dengan ketentuan jika nilai need lebih kecil daripada nilai available, maka proses bisa dieksekusi, dan jika sebaliknya maka proses tidak bisa dieksekusi. Untuk P0 ini bisa dilihat nilai need-nya lebih besar daripada nilai available, maka tidak bisa dieksekusi. P1 yaitu nilainya 020 lebih kecil daripada 210, maka bisa dieksekusi dengan ketentuan nilai available ditambah dengan nilai alokasi yaitu 210 ditambah dengan 302 sama dengan 512. Lanjut ke proses P2 yaitu nilai need-nya 600 lebih besar daripada nilai
available, maka proses P2 ini tidak bisa dieksekusi. Lanjut ke bagian proses P3. Nilai init P3 yaitu 11, lebih kecil daripada nilai available yang baru yang sudah kita cari pada proses P1 tadi, yaitu 512. Maka kita update lagi nilai available-nya dengan ketentuan nilai available ditambah dengan nilai alokasi, yaitu 512 ditambah dengan 211 sama dengan 723. 723 ini kita tuliskan di tabel available, yaitu di bagian ketiga ini pada proses P2. Lanjut yaitu proses P4, yaitu nilai initnya lebih kecil daripada nilai available, maka bisa dieksekusi. 724 ditambah dengan nilai alokasi pada P4, yaitu alokasi nilai P4 002. 725 ditambah 002 maka 725. Lanjut ke P0, yaitu 723. Nilai init dari P0 yaitu 723 tadi lebih kecil daripada nilai available, maka proses bisa dieksekusi. 712 ditambah dengan nilai alokasi nilai P0 yaitu 030, maka jumlahnya 755. Lanjut ke proses P2. Nilai init pada P2 yaitu 600, lebih kecil daripada nilai available, maka bisa dieksekusi. 755 ditambah dengan nilai alokasi pada P2 yaitu 302, totalnya itu 1057. Maka urutan proses untuk eksekusi ini pada program ini yaitu dari P1, P3, P4, P0 dan P2. Dan sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang pemahaman, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.